Banyuma mau tahu Silakan. nggak? Mau tahu nggak jawaban pertanyaan Banyuma yang dari awal itu apa manfaat apa fungsi kitabnya Yahudi nempel di situ? Sebenarnya kalau mau jujur gampang jawabannya. Apa rek? Membungkus ajaran pagan agar tidak terlalu kelihatan. Memang betul. Itu untuk apa coba tujuannya? Kalian tidak sunat, kalian makan babi, kalian tidak sabat, kalian tidak menyembah kepada Elohim yang ahad. Apa gunanya? Aksesoris. Biar dianggap bahwa ini adalah dari Tuhan. Padahal apa? Yang dominan, yang kalian lakukan adalah bisikan-bisikan makhluk yang mengaku Yesus itu kepada Paulus. Itu yang kalian lakukan. Bukan hukum Taurat. Itu cuma aksesoris aja ditempel di situ supaya dicocok-cocokkan. Oh, ini Mesias, ada nubuatannya di sini. Itu aja kau pertahankan terus. Begitu ditanya, apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan Kristen? Apa hubungannya? Ada yang bisa jawab? Asal cuap aja kan? Itu kan Yesus kan orang Yahudi. Ya emang Yesus itu lu pikir Kristen apa? Yang kita tanya ini Kristen. Kristen. Ya paman, kenapa ada kitabnya Yahudi sama kamu? Di mana nyambungnya? Kapan kitab Yahudi itu untuk orang lain? Sedangkan kitab itu mengikat dirinya sendiri. Yeremia 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel, Bani Yehuda. Kalian apa? Bani Bakul. Yang dibuat perjanjian baru itu hanya Tuhan dengan Bani Yehuda, dengan Bani Israel. Lalu kemudian Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukum Tuhan seluruhnya yang datang kepada Yakub dan yang datang kepada Bani Israel itu hanya berlaku kepada Bani Israel dan Tuhan tidak berikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Kesalahannya kalian terlanjur mengambil kitabnya Yahudi, membuktikan kalian ini bukan orang betul. Karena kitab itu sendiri menerangkan dirinya, aku hanya untuk Bani Israel. Kenapa ada di agama Anda? Nah itu udah ketahuan, kalian itu salah. Kalian itu adalah serigala yang nyamar domba. Dengan mengambil pakaian dari Israel agar membungkus kalian seakan-akan Israel, itu sudah membuktikan diri kalian itu siapa. Sampai sini paham? Apa hubungannya coba? Kitab Taurat, Kejadian, Imamat, Keluaran, apa hubungannya dengan Romawi Yunani? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Kitab Yesaya, Ulangan, Hosea, apa hubungannya dengan Romawi Yunani? Apa hubungannya? Pilatus ada di sana, Herodes ada di sana, tentara Romawi ada di sana. Ada mereka bersabat, ada mereka tidak makan babi, ada mereka bersunat, tidak ada. Lah kalian ini muncul belakangan kok sok-sokan. Pilatus aja nggak menjadi Yudaism. Pilatus aja gubernur yang menjabat gubernur pada saat itu tidak menjadikan kitab Tanak sebagai kitabnya. Tidak. Paham? Sekarang muncul Kristen pakai kitabnya Yahudi. Aneh kalian ini. Ditanya ngeyel. Diberitahu ngamuk, emosi, hujat. Tidak ada hubungannya kitab Daniel, kitab Samuel, ya. Hosea, Yeremia, Amsal. Tidak ada hubungannya dengan Roma dan Yunani, tak ada. Tak ada sama sekali, tidak ada. Dan memang tertulis di dalam kitab mereka bahwa kitab-kitab itu hanya untuk Bani Israel. Bahkan kalau Anda melihat di dalam kitabnya mereka Ulangan 4, jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Gak boleh. Muncul kalian tambahin 13 buku, kisah para rasul, ada Yohanes, ada Matius, ada Lukas, ada Markus dan seterusnya. Itu menambahi. Kenapa itu ada? Karena memang kalian bukan Bani Israel. Begitu saudara. Maka diskusi itu pakai data. Kalian pakai data tapi kalian hantam data kalian sendiri. Yang kedua Banyuma yang lebih parah itu gitu ya. Kan kalau untuk Yudaisme tadi kitabnya Yahudi ya. Itu kalau untuk luar negeri sekarang ya bule-bule itu udah mulai sadar loh. Buktinya gereja udah mulai kosong. Ya. Oh, sudah mulai berpikir.
Ini bukan punya kita ternyata, ya kan Bang Adi? Betul. Yang paling parah Banyuma Indonesia dibungkus juga dengan keislaman, istilah Al-Quran. Nah ini lebih parah nih. Nah kira-kira tipikal apa yang suka nyamar-nyamar kayak begitu? Ya serigala berbulu domba. Iblis. Iblis. Iblis yang suka nyamar-nyamar, yang suka nipu-nipu itu setan. Kejahatan dibungkus dengan pura-pura baik, itu iblis. Bagaimana iblis datang kepada Adam, bagaimana iblis datang kepada Hawa, dia bungkus dirinya dengan berpura-pura baik. Begitu. Kita sebenarnya punya tugas memang agak berat kalau di Indonesia ya. Kalau luar negeri sih enggak, paling menyerang dari segi satu sisi. Kenapa ada kitab Yahudi yang mereka nggak bisa menjawab, yang mereka meninggalkan gereja kosong. Kalau Indonesia itu yang dibawa Belanda dirubah. Ngeyelnya minta ampun. udah masuk Yahudi kan? Bagaimana supaya ini kan sasaran kita umat Islam nih, bukan orang bule kan? Wah, ganti aja judulnya jadi Alkitab, ganti Theos menjadi Allah, ganti Apostolos, semua soos diganti istilah Al-Quran. Nah ini memang tugas kita berat dalam hal seorang seperti tadi, terbungkus Islam dan keyahudian, tapi ajarannya itu tadi pagan. Itu masalahnya. Ini kalau tidak ada apologet Islam, sangat boleh jadi 100 tahun ke depan, Bible mereka ini mereka ganti sampulnya menjadi Al-Quran. Al-Quran Lukas, Al-Quran Markus, Al-Quran Roma, Al-Quran Galatia. Bisa jadi. Kan sudah ada Banyuma. Tampilannya itu tampilannya seperti Al-Quran diganti menjadi bahasa Arab, terjemahan ke Indonesia. Sudah ada itu. Itu dia. Di dalam kitab mereka Filipi 3 nomor Filipi 1 nomor 8 ya, nomor 16 nomor 18 sorry. Itu boleh demi Yesus boleh mengelabui. Baca itu kitab. Boleh masuk mengelabui boleh gitu ya. Ada itu tertulis. Boleh dalam agama dia itu boleh. Itu bukan fitnah, itu fakta dalam kitab kalian. Memang tertulis kayak begitu modelnya. Uang aja bahas-bahas Alkitab. Dan ini kenapa Dani? Tetapi tidak mengapa. Bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui, baik dengan maksud mengelabui propases, maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Memang sudah diajarkan kayak gitu kok. Sama Kris aja kau kalah. Apa sih ini si Dan ini kenapa lo? Habis ketemu pendeta. Waduh. Suaramu yang mendem begitu kok. Janganlah bahas-bahas Alkitab. Bahaslah. Kalau kau kitabmu tidak mau dibahas, lepaskan semua istilah Al-Quran di dalam kitabmu. Kalau kau tidak mau kitabmu dibahas, lepaskan semua istilah Al-Quran di kitabmu. Larang STT-mu belajar tentang Islamologi. Paham?